Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukasyafah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, perjalanan melampaui waktu ke Sembalun. Di sebuah sore yang tenang, langit mulai meredup menyambut malam. Udara pegunungan yang segar menyelinap masuk ke halaman rumah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, membawa kedamaian yang menenangkan setiap hati yang hadir di sekitarnya. Dalam suasana senja itu, beliau duduk di teras, ditemani oleh murid-murid setianya, yang senantiasa menanti nasihat dan petuah dari sang guru. Di antara mereka, tampaklah Bapak Nadri Wildan, sosok yang begitu menghormati dan mencintainya. Hening sore itu tiba-tiba terpecah oleh suara lembut Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. "Nadri, ayo kita pergi ke Sembalun sekarang." Nadri, yang terkejut dengan ajakan tiba-tiba itu, sempat bingung. Sembalun, desa yang berada di kaki Gunung Rinjani, terkenal karena keindahan alamnya. Namun, jarak ke Sembalun tidaklah dekat, apalagi jika ditempuh dengan berjalan kaki. Waktu maghrib pun sudah semakin mendekat, dan Bapak Nadri Wildan khawatir jika mereka tidak sempat melaksanakan sholat tepat waktu. Dengan penuh hormat, Bapak Nadri Wildan menjawab, "Tuan Guru, bagaimana jika kita berangkat setelah sholat maghrib? Di Masjid Alamut-Taqwa Mamben Lauk sudah terdengar tarhim. Bukankah lebih baik kita sholat dulu di sini, baru kita berangkat?" Namun, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad hanya tersenyum dengan lembut. Pandangannya yang tenang seolah menembus dimensi waktu dan ruang, membawa keyakinan mendalam yang sulit dijelaskan. "Nadri, di Sembalun kita akan sholat maghrib. Tidak perlu khawatir. Perjalanan ini sudah ditentukan oleh Allah." Kata-kata beliau terdengar sederhana, namun ada kekuatan yang mendalam di dalamnya. Bapak Nadri Wildan, yang pada awalnya bingung, perlahan merasa tenang. Ia selalu mempercayainya tanpa ragu, karena di balik setiap keputusan dan ucapan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, selalu tersimpan hikmah yang luas dan tak terjangkau oleh akal manusia biasa. Mereka pun memulai perjalanan menuju Sembalun dengan berjalan kaki. Langkah demi langkah, Bapak Nadri Wildan mengikutinya yang bergerak dengan tenang, seolah tak terpengaruh oleh waktu yang terus berjalan. Jalan setapak yang biasa dilalui para penduduk terasa panjang, namun langkah-langkah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad terasa ringan, seolah-olah medan yang menantang itu tidak pernah ada. Dalam perjalanan itu, Bapak Nadri Wildan tak bisa menghilangkan kegelisahan dalam hatinya. Bagaimana mungkin mereka bisa sampai ke Sembalun tepat waktu untuk melaksanakan sholat maghrib? Waktu terus berjalan, dan biasanya perjalanan ke Sembalun memakan waktu beberapa jam. Namun, setiap kali keraguan muncul, Bapak Nadri Wildan menengok ke arah Bapak Tuan Guru yang tetap melangkah dengan tenang dan penuh keyakinan. Dengan hati yang pasrah, Bapak Nadri Wildan terus melanjutkan langkahnya. Anehnya, kelelahan yang biasanya terasa saat berjalan jauh mulai menghilang. Udara dingin pegunungan yang biasanya menusuk kulit kini terasa hangat. Waktu, yang sebelumnya terasa begitu mendesak, kini seolah melambat. Setiap langkah yang diambil terasa seperti menyusuri dimensi lain, sebuah perjalanan yang bukan sekadar fisik, melainkan perjalanan batin yang mendalam. Ketika mereka mendekati desa Sembalun, suara tarhim terdengar dari masjid yang berada di kejauhan. Nadri tertegun. Bagaimana mungkin mereka sudah berada di Sembalun? Bukankah baru saja mereka memulai perjalanan? Bagaimana mungkin waktu terasa begitu singkat? Apakah ini nyata? Bapak Nadri bertanya dalam hatinya, sambil terus mengikuti langkah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menuju masjid. Sesampainya di Sembalun, waktu maghrib baru saja masuk. Bapak Nadri Wildan tidak bisa menyembunyikan rasa heran dan takjub yang membanjiri pikirannya. Dengan tenang, mereka berdua berwudu dan memasuki masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Selama sholat, Bapak Nadri Wildan mencoba berkonsentrasi, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Setelah selesai melaksanakan sholat,
Bapak Nadri, yang sudah tak dapat menahan rasa ingin tahunya, mendekati beliau. Tuan Guru, bagaimana mungkin kita sampai di sini begitu cepat? Bukankah kita berjalan kaki? Apakah ini salah satu keajaiban yang Allah tunjukkan kepada kita? Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menoleh kepadanya dengan senyuman yang penuh makna. Nadri, ingatlah, waktu dan jarak adalah milik Allah. Kita hanyalah hamba yang menjalani kehendak-Nya. Jika Allah berkehendak, perjalanan yang jauh bisa terasa dekat, dan waktu yang panjang bisa terasa singkat. Semua ini adalah bagian dari rahasia ilahi yang hanya bisa dipahami dengan hati yang ikhlas. Bapak Nadri Wildan terdiam mendengar penjelasannya. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi mengandung pelajaran mendalam tentang hakikat kehidupan. Waktu dan ruang, yang bagi manusia biasa terasa seperti batasan, sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi mereka yang hatinya terhubung dengan Allah. Dalam mukasyafah ini, Nadri menyaksikan betapa luar biasanya kekuasaan Allah dalam mengatur setiap detail kehidupan, bahkan dalam hal-hal yang tampak kecil seperti waktu dan jarak. Saat malam semakin larut, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit sembalun yang jernih, Bapak Nadri duduk bersama Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad di teras masjid. Suara angin yang lembut dan suara zikir yang samar-samar terdengar dari kejauhan, menciptakan suasana yang begitu tenang dan penuh berkah. Dalam keheningan itu, Bapak Nadri merenungkan mukasyafah yang baru saja ia alami bersama Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Perjalanan hidup kita, gumam Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad dengan lirih, bukan diukur dari seberapa jauh langkah kita, tetapi dari seberapa dekat hati kita kepada Allah. Jika kita melangkah dengan penuh keimanan, maka jarak tidak lagi menjadi penghalang. Setiap langkah akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kata-kata itu menggema dalam hati Bapak Nadri. Ia menyadari bahwa perjalanan mereka ke Sembalun bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin. Mukasyafah yang dialaminya adalah pengingat bahwa dalam kehidupan ini, yang terpenting bukanlah seberapa cepat atau jauh kita berjalan, melainkan seberapa tulus dan ikhlas hati kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Perjalanan ini adalah simbol dari perjalanan spiritual yang lebih besar, di mana setiap detik dalam hidup adalah kesempatan untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Bagi seorang wali seperti Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, waktu dan jarak hanyalah ilusi. Mereka yang hatinya terhubung dengan Allah mampu melampaui batasan-batasan itu, menyaksikan keajaiban-keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Malam itu, di bawah langit sembalun yang penuh dengan bintang, Bapak Nadri Wildan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa perjalanan yang baru saja mereka lalui adalah bukti nyata dari karamah dan keikhlasan seorang wali. Mukasyafah ini akan selamanya tertanam dalam hatinya, sebagai pelajaran bahwa kehidupan ini penuh dengan rahasia-rahasia ilahi yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang ikhlas dan berserah diri kepadanya. Dan demikianlah, mukasyafah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di dalam perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku, yang terpenting bukanlah seberapa jauh atau cepat kita melangkah, melainkan seberapa dekat hati kita kepada Allah. Hanya dengan keimanan yang tulus dan penyerahan diri yang penuh, kita akan dapat menyaksikan keajaiban-keajaiban yang Allah tunjukkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kisah ini adalah refleksi dari kehidupan spiritual yang dalam, di mana mukasyafah seorang wali membawa pelajaran besar tentang hakikat waktu, ruang, dan keimanan kepada Allah. Dalam setiap langkah, ada rahasia ilahi yang hanya bisa disaksikan oleh mereka yang hatinya benar-benar tunduk dan ikhlas kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak menundukkan kepala, menenangkan jiwa dalam hening, untuk mengenang jejak langkah perjuangan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Beliau yang berjalan dengan kesederhanaan, namun membawa cahaya ilmu dan kasih sayang di setiap langkahnya. Mari kita berdoa,
Semoga segala kebaikan yang beliau tanamkan di bumi ini menjadi amal yang terus mengalir, menjadi penerang bagi kita semua yang masih meniti jalan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastawdi'uka abdaka as-salih, shaykhana al-jalil, Muhammad Zainuddin Arshad, fi dhilli rahmatika wa fi ma'iyyatika al-abadiyyah, faghfir lahu ya Rabbana, وأنزل عليه من نفحات جناتك ونور مغفرتك، واجعله في جوار النبيين والصديقين والصالحين، وأسكنه مع من سبقه إلى المغفرة والرضوان. اللهم وارزق ذريته ومريديه الثبات على دينك والاقتداء به في كل خير وبر، وأنزل عليهم من السكينة والطمأنينة ما يثبت قلوبهم، وزدهم إيمانا على إيمانهم، ورزقهم التوفيق لإكمال مسيرته في نشر العلم وإرشاد الخلق. اللهم أجزه عن أمته وطريقته ومن تبعه أحسن الجزاء، وجازه عن كل ما قدم للإسلام والمسلمين، واجعله في مكانة المحبوبين عندك، وفي مراتب المقربين، وافتح له من أبواب رحمتك ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. اللهم يا ربنا اجعل قبره نورا على نور، وروضة من رياض الجنة، وافسح له في قبره مد بصره، وارزقه رضاك ونفحاتك، واجمعنا وإياه في دارك الخالدة في جنات النعيم، مع النبي المصطفى وآله الكرام وأصحابه الغر الميامين. اللهم بارك في ذريته ومريده وأتباعه، واجعلهم خلفاء صالحين، يحملون على عاتقهم أمانة العلم والدعوة، ونشر ما ترك من خير وحكمة، واجعلهم ممن تقبل أعمالهم وتغفر ذنوبهم وتدخلهم جنات النعيم. اللهم هب لهم قوة الإيمان وعزيمة الرجال وحكمة الأولياء، واجعلهم من الذين تتوارث النور والبصيرة، وارزقهم الفوز بالدارين والسعادة في كل مكان وزمان. Ya Allah, kami menitipkan kepadamu hamba-Mu yang saleh, guru kami yang mulia, Syekh Muhammad Zainuddin Arsyad, dalam naungan rahmat-Mu dan perlindungan-Mu yang abadi. Ampunilah dia, ya Tuhan kami, dan turunkanlah kepadanya hembusan surga-Mu dan cahaya ampunan-Mu, serta tempatkanlah dia di sisi para nabi, para syiddiqin, dan orang-orang saleh. Masukkanlah dia bersama mereka yang telah mendahuluinya menuju ampunan dan keridaan-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada keturunannya, murid-muridnya, dan para pecintanya keteguhan di atas agama-Mu dan teladan dari segala kebaikan. Turunkanlah kepada mereka ketenangan dan kedamaian yang meneguhkan hati mereka, tambahkanlah iman di atas iman mereka, dan karuniakanlah kepada mereka taufik untuk melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan ilmu dan membimbing umat. Ya Allah, berilah dia balasan terbaik atas umatnya, tarikatnya, dan setiap orang yang mengikutinya. Balaslah segala yang telah dia berikan kepada Islam dan umat Muslim. Tempatkanlah dia di kedudukan yang dicintai oleh-Mu, dalam derajat yang tinggi di sisi-Mu, dan bukakanlah untuknya pintu-pintu rahmat-Mu yang tak terbayangkan oleh mata, tak terdengar oleh telinga, dan tak terlintas di hati manusia. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah kuburnya penuh cahaya dan menjadi taman dari taman-taman surga. Luaskanlah kuburnya sejauh pandangannya, dan karuniakanlah kepadanya ridha-Mu dan rahmat-Mu. Kumpulkanlah kami bersamanya di rumah-Mu yang kekal di surga kenikmatan, bersama Nabi yang terpilih, keluarga yang mulia, dan sahabat-sahabatnya yang diberkati. Ya Allah, berkahilah keturunannya, murid-muridnya, dan pengikutnya. Jadikanlah mereka penerus yang saleh, yang memikul amanah ilmu dan dakwah, menyebarkan segala kebaikan dan kebijaksanaan yang telah dia tinggalkan. Jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang amalnya Engkau terima, dosa-dosanya Engkau ampuni, dan Engkau masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka kekuatan iman, keteguhan hati para lelaki, dan kebijaksanaan para wali. Jadikanlah mereka di antara orang-orang yang mewarisi cahaya dan kebijaksanaan, dan karuniakanlah kepada mereka kemenangan di dunia dan akhirat, serta kebahagiaan di setiap tempat dan waktu. Al-Fatihah.